memutus silaturahim. Ini saya ikuti apa saya tidak ikuti ibu saya. Ini kadang orang tua ini gini. Kita perlu ketahui Allah itu memiliki nama Al-Ghani. Al-Ghani itu yang maha Al-Mughni, yang maha mengayakan. Dan tanda orang yang beriman kepada asma Allah Al-Mughni itu ayyastaghniya billahi rabbah. Dia merasa kaya, merasa cukup dengan Allah itu sebagai Tuhan. Dikatakan oleh para ulama maknanya yaitu dia melakukan sebenar-benar ketaatan kepada Allah dengan meletakkan haknya Allah di atas hak segalanya. Jadi Allah memiliki nama Al-Mughni yang maha mengayakan, dan tanda orang yang mana beriman kepada asma Allah Al-Mughni itu adalah ayyastaghniya billahi rabbah. Dia merasa cukup dengan Allah sebagai Tuhannya. Bermakna bahwa dia melakukan ketaatan dengan sebenar-benar ketaatan, yaitu meletakkan haknya Allah di atas segala-galanya. Sekarang kalau udah macam itu, hak siapa yang kita letakkan di atas segala-galanya? Allah memerintahkan agar apa? Untuk menyambung tadi silaturahim, bukan memutus. Tak usah didengarkan ibunya. Taat sama ibu itu ketika dia menyuruh kebaikan. Ketika tidak menyuruh kebaikan, apalagi yang diharamkan, tidak ada kewajiban kita untuk taat kepada ibu kita. Nah, maka yang diikuti perintah orang tua kalau melakukan atau menyuruh daripada sesuatu yang haram, tidak boleh kita ikuti. Mana kita ikuti dosa. Ingat dong, itu silaturahim ini na'udzubillah min dzalik. Dosanya besar, bahkan menjadi penyebab kita tidak mendapatkan maghfirah atau ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau ada orang yang mana sudah datang kepada kita meminta maaf tapi kita enggan untuk memaafkan. Ini bahkan dalam sebuah riwayat, ini seburuk-buruknya daripada makhluk Allah. Bahkan dalam sebuah riwayat itu dijelaskan ketika iblis datang kepada Fir'aun, yang mana iblis ini berkata, bila kau ni luar biasa, aku ni lebih sakti daripada kau, lebih hebat, punya kekuatan, punya segala-galanya dibandingkan dirimu wahai Fir'aun. Tapi aku tak pernah ngaku Tuhan. Tapi aku tak pernah ngaku Tuhan. Kamu ni ilmunya di bawah aku, tak ada apa-apanya ngaku Tuhan. Ini Fir'aun sempat tersadar ni awalnya. Lalu bagaimana? Kalau itu aku taubat ya lah. Sempat berucap seperti itu Fir'aun. Tetapi kata iblis pun jangan kau taubat. Karena kalau engkau bertaubat, maka akan hilang daripada kerajaanmu. Tidak akan ada lagi orang yang akan menghormatimu. Tidak akan ada orang yang mana merasa segan dengan dirimu. Kerajaanmu akan hancur. Udah, tetap ya kalau begini. Karena ada yang lebih hina dibandingkan kita berdua. Lebih hina lagi dibandingkan kita berdua. Kata Fir'aun, siapa? Orang yang mana ketika datang untuk meminta maaf, ketika datang seseorang untuk meminta maaf kepadanya, tapi dia enggan untuk memaafkan. Itu orang lebih hina dibandingkan kita berdua. Bayangkan, lebih hina dibandingkan iblis dan Fir'aun. Na'udzubillah min dzalik. Maka yang kita ikuti kalau orang tua nyuruh, memang itu dalam kehidupan nyata tu. Kalau orang tua benci sama itu, jangan pernah main sana ya, awas tu. Jadi seakan-akan orang tua ini memerintahkan untuk memutuskan dari silaturahim. Bahkan kadang sama saudaranya, anaknya itu dikumpulkan, dibilangkan sama dia, awas kita main di tempat mak mobil tak sana ya. Aku tidak ridha. Jangan dengarkan silaturahimnya. Lebaran datang, itu tidak akan membuat laknat Allah turun kepada kita, malah membuat Allah ridha sama kita dan membuat
yang mana orang tua kita bisa selamat. Iya, kalau anak ini misalkan orang tua ni putus silaturahim, anak nyambung silaturahim yang terputus itu malah menyenangkan orang tuanya kalau udah meninggal. Kan salah satu bakti daripada seorang anak kepada orang tuanya apa? Ketika orang tuanya sudah meninggal, yaitu dengan menyambung silaturahim yang terputus semasa hidup daripada orang tuanya. Itu bakti kita kepada orang tua kita yang sudah meninggal. Ketika kita menyambung silaturahim yang terputus semasa orang tua kita masih hidup, itu kita lebih berbakti sama orang tua kita. Jadi mana menyenangkan orang tua kita. Mana kalau kita mengikuti daripada perintah orang tua kita, ibu kita seperti itu, yang mana menyusahkan akan mencelakai daripada ibu kita. Mau kita? Kita tak mau kan? Kalau tak mau, jangan ikuti daripada perintah ibu kita. Jangan ikuti perintah ibu kita. Selama orang tua menyuruh daripada kebaikan, harus kita kerjakan. Kalau tidak, durhaka kita. Tapi kalau menyuruh daripada sesuatu yang haram, jangan ikuti. Ada haknya Allah di atas segala-gala hak. Kalau kita meletakkan haknya Allah di atas segala-gala hak, kita beriman kepada asma Allah al-Mughni, yang maha mengayakan. Dan begitu juga istri, dia harus meletakkan hak daripada suaminya di atas hak daripada orang tuanya. Ini wanita ni, orang tuanya manggil, sedangkan dia suaminya tidak ada, dia belum izin dengan suaminya, lalu dia tidak pergi, salah pun tak? Tidak. Bahkan di zaman Nabi SAW ada seorang istri yang seperti itu, penyebab yang mana istrinya, anaknya seperti itu, yang taat kepada suami, patuh kepada suami, orang tuanya terhindar daripada azab kubur. Ini orang tuanya dari sakit sampai sekarat, sampai meninggal. Orang tuanya sudah mengutus orang untuk dia datang, tapi tak datang-datang. Orang-orang semua mengatai daripada wanita itu anak yang durhaka, anak yang tidak peduli kepada kedua orang tuanya. Padahal dia tidak pergi, kenapa? Belum mendapat izin daripada suaminya untuk keluar. Ketika Nabi SAW ikut ada di kuburan itu, menguburkan itu, yang mana Rasulullah berkata, ini orang tua terselamatkan daripada azab kubur dikarenakan ketaatan daripada anaknya kepada suaminya. Maka kita orang tua yang nak ajar-ajar anak kita durhaka sama lakinya, bagi mempor-memporinya. Ini kadang orang tua mengajarkan tak senonoh juga. Malah kita ajarkan kepada anak kita untuk berbakti kepada suaminya. Ini hak suami di atas daripada hak orang tua. Begitu seterusnya. Jadi kita harus meletakkan haknya Allah di atas segala-gala hak. Allah melarang kita untuk memutus silaturahim. Jangan cuba-cuba kita lakukan. Orang tua kita malah menyuruh kita memutuskan tali silaturahim. Jangan dilakukan. Tetapi dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik. Jangan bicara yang kasar sama orang tua. Ini kadang ni mentang-mentang orang tuanya salah, Allah tak ada harganya orang tua tu jadi. Mak tahu tak? Itu dosa. Pakai otak lah. Masa ngomong semua orang tua macam itu? Tak boleh juga. Walaupun salah daripada orang tua kita, baik-baik kita berbicara sama orang tua kita. Itu tak boleh, mak. Dosa, mak. Mak tahu tak? Ceritakan. Orang yang seperti itu tu lebih hina, lebih rendah derajatnya dibandingkan Fir'aun dan Iblis. Dan ancaman orang yang memutuskan tali silaturahim ini. Saya tak mau mak sampai termasuk kelompok itu. Tak boleh, mak. Jauh dari rahmat Allah. Dan kita tak akan mendapatkan ampunan dari Allah. Ngomong baik, masalah terima apa benda orang tua itu bukan urusan kita. Itu urusan Allah. Kita menyampaikan aja.
Kalau orang tua kita pandai-pandai ya kau, wasan aku tu. Akan ada juga orang tua yang model begitu. Udah jangan diladen. Jangan emak ni kasih tahu bukan dengar. Ada usah begitu. Yang seperti itu namanya juga kita kurang ajar. Tidak memiliki hak gitu untuk berbicara seperti itu. Walaupun orang tua kita salah, tetap kita yang mana bicara dengan lemah lembut kepada orang tua kita, sekalipun orang tua kita salah. Jadi dari pertanyaan ini tidak usah diikuti. Tetap yang mana dia melakukan perintah Allah, yaitu menyambung daripada tali silaturahim. Dan apa tulisnya? Boleh tulis. Minggu lalu kita membahas tentang tanda-tanda daripada baligh. Jadi tanda seorang anak itu baligh, yang mana kalau laki-laki dengan ihtilam, dengan mimpi, laki-laki dan juga wanita dengan bermimpi keluar mani. Yang wanita kalau dia haid, tapi minimal umur daripada laki-laki yang mimpi itu minimal umurnya 9 tahun. Di bawah itu belum dikatakan baligh kalau dia bermimpi dan keluar mani. Begitu juga wanita yang mana apabila dia keluar haid sebelum umur 9 tahun, maka dia belum dikategorikan anak yang sudah baligh. Tapi kalau 9 tahun atau ke atas keluar darah, maka wanita tersebut, anak perempuan tersebut sudah baligh. Dan yang terakhir, yang mana kalau tidak ada tanda-tanda itu, tidak ada mimpi, tidak ada keluar haid, maka kalau itu anak udah umur 15 tahun pas, tak ada kurang, tak ada lebih, 15 tahun pas, itu lewat 1 hari, anak itu walaupun tidak ada keluar tanda-tanda yang tadi itu, tetap sudah dinyatakan baligh. Kalau dia melakukan daripada suatu maksiat, maka dosa. Kalau dia tidak menjalankan perintah Allah, dosa. Ini na'udzubillah min dzalik. Ini kita sebagai orang tua ini harus memberikan pendidikan, memang pengertian kepada anak kita tentang tanda-tanda baligh ini. Beritahu dia, atau kepada cucu kita ingatkan kepada anak kita untuk memberitahu, memberikan pendidikan hal ini kepada anak kita. Kalau baligh begini, kalau mimpi basah keluar cairan, itu udah tanda baligh, kasih tahu orang tua misal gitu. Begitu juga anak perempuan kalau keluar darah, kasih tahu ibu. Biasa kalau macam ini kan perempuan ngomong sama mak, sehingga orang tua ini bisa memberikan pengertian kepada anaknya. Lalu memberitahukan dia konsekuensi ketika sudah ada tanda-tanda ini. Sekarang pun sudah baligh, setiap perintah Allah wajib kau laksanakan. Kalau engkau tidak laksanakan perintah Allah ini, dosa. Dan mak bapak kau ini ikut nanggungnya. Dosa anak ini orang tua ikut nanggung. Maka kita perlu memberitahu, mendidik daripada anak kita dalam menjalankan perintah Allah. Didik sebaik-baiknya. Kenapa? Dari sejak dini kita didik. Dari sejak dini, agar ketika dia sudah dewasa menjadi hamba Allah yang taat kepada Allah, menjadi seorang anak yang saleh dan juga salehah. Nanti menyenangkan kita di masa tua kita dan membuat kita tersenyum ketika sudah berada di alam kubur. Kita kan tak mau di masa tua kita membuat sedih daripada diri kita, anak kita. Lalu ketika kita di alam kubur, malah membuat susah bagi kita daripada anak kita. Kenapa? Kemaksiatan yang ia lakukan kepada Allah. Maka orang-orang yang beruntung yang punya anak yang saleh atau salehah. Saleh yang menekal ibadah misalnya lagi, Masya Allah, malah menjadi penuntut ilmu. Ini bayangkan
kalau ada orang tua yang sudah meninggal, anaknya lagi nuntut ilmu. Dikisahkan dalam sebuah riwayat, ada seorang orang tua itu diangkat azabnya oleh Allah dari di kuburnya. Itu gara-gara apa? Anaknya mulai belajar Bismillahirrahmanirrahim. Allah perintahkan malaikat untuk mengangkat daripada azab daripada laki-laki tersebut. Gara-gara anaknya mulai belajar asma Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Bayangkan, ya apa kalau belajar lebih? Bukan hanya Ar-Rahman Ar-Rahim, tapi belajar ilmu-ilmu Allah yang lainnya. Belajar daripada tafsir, belajar daripada fikih, belajar daripada tauhid. Ini tambah lagi menyenangkan daripada orang tua yang sudah ada di alam kubur itu. Maka Allah didik anak kita biar menjadi anak yang saleh dan salihah. Karena itu akan menyenangkan kita. Karena itu akan menyenangkan kita. Tidak ada guna anak kita memiliki titel luar biasa kalau dia tidak saleh. Kalau dia tidak saleh, tidak ada guna. Hidup dunianya senang, tapi akan menyesalkan daripada akhirat itu kita sebagai orang tua. Yang mana akhirat tidak solat dia, siapa yang akan dipertanyakan itu? Orang tua. Maka Allah didik anak kita ini dari sejak dini. Jangan nunggu udah dewasa, serahkan sama Allah bosan atau. Dan kedua nih, mulut ni jaga orang tua ni. Nama anak ni masih kecil, wajar nakal, biasa. Itu biasa. Saya kecil nakal waktu, bukan tak nakal, degil kan. Semua kan ada kisahnya. Kita masing-masing ni kan ada malajibnya. Masa kecil kita itu macam mana? Orang tua itu, ucapan orang tua itu menentukan masa depan daripada anaknya. Kadang orang tua melihat kebandelan, kenakalan anaknya sampai menyumpah. Ucapan itu membuat masa depan anaknya seperti itu. Memang binatang ini, benar-benar kayak binatang. Misalnya dia banyak duit nanti kaya, perbuatannya seperti binatang. Zalim, melakukan daripada maksiat menjadi seorang yang fasik. Itu yang akan menyusahkan kita nanti di alam kubur. Gara-gara apa? Ucapan kita. Maka orang-orang saleh itu kalau nakal anaknya pun, mereka selalu mengucapkan bahwa Allah yahdi. Allah yahdi itu berdoa, semoga Allah memberi petunjuk dan hidayah. Ini seharusnya kita sebagai orang tua. Ini jadi bisa kadang kita kata ucap dan setan memang ini. Saking kesal, terutama ibu ni. Ibu anak ni. Ini kadang karena yang banyak interaksi ni ibu sama anaknya. Ini kadang seorang ibu ni udah capek apa ngelihat tingkah laku anak seperti itu, kadang mengucapkan ucapan yang tidak layak. Mengatakan setan, binatang, bahkan binatang-binatang, kebun binatang itu keluar dari mulut ibunya itu. Itu na'udzubillah min dzalik, itu doa, ucapan orang tua itu doa. Maka kalau kita melihat anak kita yang nakal, bandel, kadang melakukan sesuatu yang bikin kesal kita, doakan Allah yahdi. Atau yang mana kita ucapkan, ya Allah, anak soleh satu. InsyaAllah dengan ucapan kita itu, anak kita akan menjadi anak yang soleh. Ya Allah, anak solehah dulu. InsyaAllah dengan ucapan itu, anak kita akan menjadi anak yang soleh. Bukan dengan ucapan-ucapan yang tidak pantas. Sekarang kita masuk ke bab fasal yang mana istinja. Istinja ini kalau kita medianya itu, media istinja itu bukan hanya dua, ya. Bukan hanya dengan air dan batu. Media istinja itu bisa banyak. Asal memenuhi syarat ini, semua benda bisa menjadi alat untuk kita istinja. Ini yang harus kita pahami. Sampai ni. Tak sampai Pak. Oh,
boleh. Bisa hilang. Mudah-mudahan jelas. Spidol lah. Ada spidol. HP boleh foto, nanti bisa. Kalau kok saya nulis agak pesak lagi, apa tulis tak pesak ni, tak cukup. Ini kalau kita istinja pakai air dah biasa kan? Istinja pakai air udah biasa. Pakai batu atau sejenisnya pernah tak? Pernah kan? Pernah lah. Kalau pernah tak ada air ke? Camping dulu. Ini ya. Jadi bukan hanya dengan air dan batu bisa kita gunakan istinja itu. Selain air dan batu pun kita bisa gunakan asal terpenuhi syarat ini. Apapun benda selama terpenuhi syarat ini, dia termasuk benda yang bisa dipakai untuk istinja. Pertama, tahir, suci. Benda yang akan dipakai untuk istinja itu harus suci. Yang kedua, padat. Jamid, lawan padat apa? Air. Yang ketiga, kering. Tidak basah. Yang keempat, bisa mengangkat najis. Yang kelima, bukan sesuatu yang terhormat. Sekarang saya mau anukan yang biasa digunakan selain daripada air dan batu apa? Tisu. Ini kadang orang ini geli lah, mana pak tisu? Sekarang kita anukan hukumnya. Tisu suci tak? Suci kan? Suci. Padat tak? Benar lah. Padat ke? Padat tak? Kalau mau memahami padat itu jamin, lawan yang padat apa? Ni? Padat. Ni padat. Kering tak? Kering. Bukan tisu basah. 3. Bisa mengangkat najis tak? Bisa. Ini sesuatu terhormat apa bukan? Bukan. Kita pakai untuk labling, ingus, kan? Berarti terpenuhi tidak 5 syarat itu? Terpenuhi Pak. Tisu bisa dipakai untuk istinja. Begitu hukum. Jadi kalau mau tidak usah nanya benda, ini bisa tidak Ustaz?
Ini bersyukur. Ini 5 syarat di bapak ibu. Hafalkan kepalanya. Kalau terpenuhi 5 syarat ini, boleh dipakai untuk istinja. Satu saja tidak terpenuhi, tidak bisa dipakai untuk istinja. Contoh lagi. Batu akik. Sekarang suci lah, padan lah, kering lah, bisa mengangkat najis tak? Tidak, batu akik lah. Bagaimana mengangkat najis? Sesuatu terhormat lah. Tidak, batu akik Pak, kita letakkan di bawah, bukan sesuatu yang terhormat. Batu akik itu kan satu aja tak terpenuhi. Ini tidak bisa dipakai untuk istinja. Ini bisa. Begitu memahami. Jadi jangan tanya benda ni Pak. Kau ini boleh tak Ustaz? Tak usah gitu. Bapak ibu bisa menilai sendiri. Suci, padat, kering, bisa mengangkat najis, bukan sesuatu terhormat. Salah satu tak terpenuhi, tak bisa dipakai untuk istinja. Tapi kalau terpenuhi 5 syarat ini, semua benda apa saja bisa digunakan untuk istinja. Nah, ini yang pegang ini aja nih. Jangan yang lain dipegang. Jadi kalau nanya, ini bisa tak? Daun bisa tak? Kain bisa tak? Kertas bisa tak? Sekarang kertas. Tapi kertas misalkan kertas tulis tu, suci tak? Padat tak? Kering tak? Bisa mengangkat najis tak? Bukan sesuatu yang terhormat tak? Tak terhormat, berarti boleh dipakai untuk istinja. Daun, ni daun ya, daun yang ada di pohon. Suci tak? Padat tak? Kering tak? Bisa mengangkat najis tak? Daun tak bisa. Di mana bisa kecuali daun kering. Ini tak, saya tak bahas daun kering. Daun yang ada di pokok, kalau yang kering itu jatuh. Tak bisa mengangkat najis. Dia bukan sesuatu yang terhormat. 4 syaratnya terpenuhi, tapi 1 syarat tak terpenuhi, tak bisa dipakai untuk istinja. Begitu menghukumi. Simpelnya seperti itu. Jadi bapak jangan lalu pakai tisu. Mana boleh? Kita tak terbiasa dia. Kadang kita ni kan menghukumi sesuatu sesuai dengan kebiasaan kita. Kalau kebiasaan kita begini, oh harus begini, yang benar begini. Kalau bukan kebiasaan kita, salah. Belum tentu. Kadang kebiasaan kita tu yang benar salah. Banyak yang seperti itu. Jadi kita tak terbiasa ini, jangan kita salahkan. Maka bapak-bapak kalau misalkan ke luar negeri, yang mana tidak ada, sekarang kan rata-rata hotel Pak luar negeri Pak, mana dipakai selang yang tidak Pak. Jangankan yang di sini, di Pontianak hotel ni tidak ada kita tu macam sekelas Merkur tu. Saya mencari mana ini semprotan ini. Tak ada, rupa nembak di bawah. Allahu Akbar. Iya Pak, ini tak ada usah juga. Dia pun di sini nak dengar pun. Terkejut sih, ya Allah ya Rabb. Ini macam mana ni? Rupa nembak di bawah. Zaman sekarang, macam mana nembak di bawah? Kita tak terbiasa, bisa-bisa malah menyebarkan najis. Kita bisa gunakan dengan tisu. Seperti itu. Jadi kalau mau tanya, bisa tak benda itu dipakai untuk istinja, asal terpenuhi 5 syarat ini. Ada mau bertanya tak? Ini bebas lah pertanyaan.
Tanya ini itu di luar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimaksud dengan sesuatu yang tak hormat, Ustaz. Apa ya? Itu biar kita bisa mengkampanye seperti apa? Terima kasih. Roti kering. Kalau di Arab tuh Pak, itu kalau roti kering itu taruh di luar Pak. Kalau di Yaman apa itu sejam ya, ngelempar kaca, ngelempar anjing, pecah kepala anjing, pecah kaca. Iya Pak, benar. Itu langsung kering kejung kata orang kita. Lalu ini sekarang saya mau tanya, roti kering suci nggak? Padat nggak? Kering nggak? Bisa mengangkat najis nggak? Sesuatu terhormat apa bukan? Terhormat untuk makan Pak. Istilah untuk makan. Nah ini maksud daripada sesuatu terhormat. Kertas kitab nih, kokoya kayak gini. Ini terhormat apa bukan? Terhormat Pak. Nggak boleh. Itu maksudnya. Paham ya? Saya baru tanya. Apa tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama-tama saya ingin bertanya tentang masalah batasan. Mungkin adakah batasan antara tanggung jawab orang tua dan anak? Maksudnya dalam artian seperti yang kita ketahui sendiri bahwa sebenarnya dalam Al-Quran sendiri kan dikatakan bahwa seseorang itu tidak menanggung dosa, seorang tidak menanggung dosa orang lain begitu ya saudara. Terus juga ada mungkin peristiwa seperti Nuh dan anak-anaknya begitu kan. Setelah ada batasan nggak antara batasan sampai di batas mana sih orang tua itu bertanggung jawab atas hal-hal yang dilakukan oleh anak? Karena kita lihat sendiri tidak sedikit juga yang orang tuanya taat tetapi anaknya agak nakal gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua masalah istinja ini yang saya mau tanyakan, apakah ini barang-barang di luar daripada air atau apa gitu? Karena kalau kita lihat suci, air itu suci, padat dan kering, tidak memasuki syarat air itu. Tadi maksud mohon penjelasan untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa batas kewajiban daripada seorang orang tua dengan anak-anak? Yang pertama, kewajiban daripada orang tua itu merawat daripada anak itu, merawat daripada anak itu, menafkahi daripada anak itu. Sampai kapan? Baligh. Kalau ditanya hukum syariat, anak itu dirawat, diberi nafkah, wajibnya orang tua sampai baligh. Lepas itu orang tua tak mau nafkahi, bukan kewajiban. Itu kalau hukum syariat Pak. Jadi anak itu kalau udah baligh, lepas kewajiban orang tua untuk menafkahi daripada anaknya. Cuma kalau kita mau lebih mulia, ya nafkahi walaupun anak itu sudah baligh. Cuman kita boleh bicara hukum. Kan ada batas minimalnya dari orang itu. Macam kita kalau sholat nih, salam nih. Yang wajib dalam salam itu, ucapan salam itu apa? Assalamualaikum, itu yang wajib. Jadi kalau ada orang ucapkan Assalamualaikum, dan itu pun cuma sekali. Yang wajib itu salam pertamanya Pak. Sedangkan yang lain itu sunnah. Begitu juga tanggung jawab orang tua merawat, menafkahi daripada anak itu hanya sampai baligh. Itu kewajiban. Yang ketiga, mendidik. Emang Pak, yang mana orang lain tidak menanggung dosa seseorang tidak menanggung dosa orang lain. Tapi ada pertanggungjawaban di hadapan Allah di sini. Ketika seorang anak tidak dididik, ketika dihisab nanti, yang mana dia melakukan ini itu, dia akan mengatakan kepada Allah, ya Rabb, aku tidak pernah diajarkan oleh orang tuaku, aku tidak pernah diperintahkan sama
bangkit. Ini yang akan menyusahkan bagi kita nanti kelak di yaumul kiamat ketika kita dihisab. Makanya harus kita didik anak kita dari sejak dini. Jadi kalau sudah kita didik dari sejak dini apa? Magadallah, yang mana anak ini istilahnya jadi anak yang fasik lah, ahli maksiat, lepas tanggung jawab daripada orang tua. Tapi sebagai orang tua yang baik, dia tidak berhenti sampai di situ. Yang mana dia tetap akan menasihati, tidak bisa menasihati, dia tetap akan berdoa untuk kebaikan daripada anaknya. Pak, dua orang tua kita tak tahu, Pak. Dua orang tua ni tak tahu kita ni, Pak. Yang jelas itu mustajab, kapan diijabah oleh Allah ni? Ya Allah, kadang bajingan bisa berubah sebab doa daripada orang tua. Orang yang mulia bisa hina sebab doa atau ucapan orang tua ni. Kan pernah nak kisahkan kisah familiar lah, kisah Jurid. Yang mana mulia Jurid ni? Wali min awliyaillah, Pak. Wali ni orang yang sangat dekat dengan Allah. Oh no. Ini orang yang sangat dekat dengan Allah, mulia dengan Allah, mulia di sisi Allah. Tapi gara-gara ucapan orang tuanya, yang mana orang tua ini sakit hatinya, dipanggil Jurid ni tak ada nyawa. Ya Jurid, ya Jurid. Ternyata Jurid lagi mengerjakan daripada solat sunnah. Bukan lagi main-main macam kita, Pak. Sini lah mana? Iya lah, Mak. Walau datang besok, kau datang. Kok kita model begitu? Ini hendak lagi melakukan ibadah. Sakit hati orang tuanya, terucap doa dari mulut orang tuanya, dari mulut ibunya. Ya Allah, jangan matikan anakku Jurid sebelum dia mendapatkan fitnah. Mulia anaknya, Pak. Bukan orang sembarangan. Mulia di sisi Allah, mulia di sisi manusia. Orang menghormati Jurid, tapi berkat ucapan, sebab ucapan daripada ibunya, apa yang terjadi? Yang mana Jurid sampai terkena fitnah, telah melakukan berzina. Macam tak ada harga Jurid itu, diseret-seret, Pak. Udah tak ada nilai dah, tak ada kemuliaan lagi dah. Diseret macam maling, tahu tak maling? Buat maling kita lakukan macam mana itu? Ada mulia dah? Tak ada. Sebab siapa? Doa daripada orang tua. Orang yang mulia bisa hidup, orang yang ini bisa mulia sebab doa orang tua. Maka kita sebagai orang tua, walaupun anak tak datang, jangan putus asa, tetap kita panjatkan doa. Tapi ingat, tetap kita didik. Jangan kita tidak didik. Jadi udah kita rawat, kita tanggung nafkahnya, kita juga didik. Jangan sampai kita tidak didik. Paling tidak yang mana kita mengajarkan daripada perintah-perintah yang diwajibkan oleh Allah. Yang simpel-simpel aja. Mungkin tidak semua orang tua mengerti akan agama, tapi paling tidak nak salatnya, ngaji nak, yang mana kita mengarahkan dia dan kita memberikan contoh kepada dia. Jangan kita menyuruh tapi kita tidak mencontohkan. Kita solat nak, bapa tidak sembahyang, akhirat tu kita ucap. Bapa yang tak sembahyang, tidak turun ke masjid, solat di rumah ya. Kita pun harus mencontohkan itu. Itu pun akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi merawat, menafkahi dan juga mendidik, itu adalah kewajiban orang tua kepada anaknya, yang harus dilaksanakan sama orang tua. Kalau udah kewajiban ini dilaksanakan, udah luar biasa dah orang tua. Tapi ya Allah, anak yang sirgil lah, kata orang. Jangan lepas sebagai orang tua yang baik, jangan malah mendoakan yang buruk. Dan kadang-kadang orang tua kalau udah tak kuat ni, binatang itu memang, keluar kau dari rumah, biar kau jadi sengsara pun demi agama. Yang seperti itu. Malah doakan, doa kita sebagai orang tua ini mustajab. Jangan berhenti berdoa, nanti Allah yang akan mengijabah daripada doa kita untuk anak kita, sampai kita nanti terharu. Maka sebagai orang tua itu jangan putus asa terhadap anak itu, jangan putus asa. Kenapa? Ini investasi kita ini. Istilah kata orang ni, investasi ini lagi ekonomi kita bagus,
penghasilan gak turun ini, jangan langsung kau jual, sabar kalau ini, tunggu beberapa tahun ekonomi pulih. Kalau udah ekonomi pulih, naik lagi penghasilan, keuntungan kita dapatkan seperti dahulu kala, bahkan lebih besar. Investasi kan seperti itu. Kadang kalau orang tak sabar ketika investasinya turun, langsung nak dijual semua dia. Ini orang tak bijak dalam investasi, tapi orang investasi yang bijak tak sabar dia. Tunggu ekonomi pulih, normal lagi, bahkan lebih bisa. Begitu juga kita sama anak. Paham ya bang? Lalu yang kedua, ini kita nak bahas air bang. Selain air dan batu ini, jadi saya bahas batu atau sejenisnya. Air tak masuk ya, air cair bang. Yang saya maksudnya selain daripada air, kita nak bahas air. Kalau air yang dianukan syarat ini tak masuk. Kalau air, cuman kita kan ya istinja yang paling afdal dari semua itu dengan air. Jadi yang kita bahas bukan air nih, selain daripada air. Selain daripada air, apabila terpenuhi syarat ini, maka boleh dipakai untuk istinja. Paham ya? Siapa lagi nak tanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Minggu yang lalu saya bahas tentang tanda-tanda balik. Apa? Tanda-tanda balik. Jadi laki-laki dan perempuan, dan itu sudah menanggung kewajiban daripada amal ibadahnya. Yang saya tanyakan Ustaz, apakah tanda-tanda balik ini juga berlaku untuk membatalkan wudu Ustaz, laki-laki dan perempuan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ulama menjelaskan ini. Ulama kalau kita laki-laki ini kepada wanita, anak perempuan, sekalipun dia belum balik, tapi pertumbuhannya itu cepat, sehingga membuat jangankan kita, orang memandang dia udah mulai ada tertarik, maka batal untuk kita menyentuh daripada anak perempuan itu. Karena ada kan anak yang bisa lain pertumbuhan kan, baru 1 SD dan 1 SMP gitu. Bosan kan? Kalau karena kita orang menilai kan, mulai ada daya tarik sama dia, kita menyentuhnya itu membatalkan wudu. Sekalipun anak itu belum masa 1 SD belum balik. Sekalipun anak itu belum balik. Kalau udah balik abadi. Kalau udah balik abadi. Kenapa? Nanti kita bahas. Bab nawaqidul wudu, hal-hal yang membatalkan wudu. Karena kalau udah bersentuh antara kulit laki-laki dengan wanita yang bukan mahram, yang mana min ghairi ha'il, tanpa alas, itu membatalkan wudu. Dalam pandangan mazhab itu mau dengan syahwat ataupun tidak. Dengan syahwat ataupun tidak. Maka saya bilangkan bukan istilahnya kita memandang dia dengan syahwat, tetapi orang memandang itu tidak ada daya tarik. Jadi kita menyentuh daripada wanita tersebut, anak kecil itu sudah batal. Emang ada ulama mengatakan selama wanita itu belum balik, kita sentuh, maka itu tidak membatalkan wudu. Tapi kalau bab ini ihtiyatan, jaga-jaga, kehati-hatian, lebih baik kita tidak menyentuh anak perempuan yang mana pertumbuhannya itu cepat lah bos. Misalnya 1 SD tapi badan dah besar, lebih baik itu tidak menyentuh. Karena ulama mengatakan meskipun belum balik, tapi orang melihatnya ada daya tarik gitu, itu tak boleh kita sentuh dah. Kalau anak-anak kecil masih 4-5 tahun, masih itu tidak masalah. Paham ya? InsyaAllah minggu depan kita lanjutkan. Semoga apa yang kita kaji di pagi hari ini kita mendapatkan ilmu yang barakah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa menambah ketaatan kita kepada Allah, ilmu yang bisa menambah kesempurnaan amal ibadah kita, ilmu yang bisa
menambah rasa takut dan juga cinta kita kepada Allah dan juga kepada Rasulullah SAW. Dan semoga perkumpulan kita di pagi hari ini menjadi wasilah bagi kita, perantara bagi kita untuk mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW kelak di yaumul qiyamah. Dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan umur yang panjang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga segala urusan dunia dan akhirat kita dimudahkan oleh Allah, dan semoga rezeki kita dilancarkan oleh Allah dengan rezeki yang halal dan juga barakah. Dan semoga anak-anak kita dijadikan anak-anak yang saleh dan juga salihah. Dan semoga segala bentuk amal ibadah kita diterima oleh Allah, dan semoga dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah, dan semoga kita semua diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Kalimat terakhir yang kita ucapkan ketika kita meninggalkan dunia adalah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika wa ashhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman, bapak ibu-ibu yang sudah menyaksikan live kami dari Masjid Darul Mutakin. Telah berakhir dakwahnya. Terima kasih. Di sini saya sampaikan, mungkin masih ada teman-teman yang kenal secara dekat dengan saya atau dengan Pak Badrudin Naim. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang ke rahmatullah Bapak Badrudin Rauf. Hazimah jadi pas melakukan sholat maghrib katanya sedang takbir di Masjid Al-Sirat Suiknya. Selamat jalan sahabatku, sahabat abangku, Insinyur Badrudin Naim. Demikian taklim kita pada pagi subuh ini, akan kita lanjutkan nanti lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.